Halo Bu Tanti. Cek. Aduh. Halo, halo, Udah selamat jelas? pagi, Udah jelas cantik. Bu suara Utri? Sudah, dari saya gimana, Hud? Udah jelas Bu. Oke, siap. Bentar Bu ya, kita akan mulai sebentar lagi. Oke Bu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tanti. Selamat pagi, Mbak Putri. Aduh Bu Selamat pagi, Tanti, teman-teman semuanya. cantik banget. Aduh. Aduh, Mbak Putri juga kok. Semuanya cantik ya. Oke, Ibu Tanti kelihatannya cantik banget dan pastinya sudah nggak sabar akan membahas lebih jauh mengenai dunia usaha Bu Tanti ya. Nah, Yes, sebelumnya insya buat Allah. teman-teman yang nonton live ini, yang nonton Zoom ini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya @keep_UM Palangkaraya. Nah, Bu Tanti, sebelumnya Bu Tanti ini kan lulusan S2, ya kan Bu ya, lulusan S2 ekonomi Bu ya. Nah, Bu Tanti Pritahapsari, nama panjangnya, kelahiran Yogyakarta 18 Mei 1983. Waduh Bu, cantik banget Bu, muda banget kelihatannya Bu. Kelihatannya, tapi aslinya, ya aslinya sudah Oke, Ibu sudah Tanti sepuh. ini memiliki berbagai macam prestasi yang telah diraih. Salah satunya, beliau saat ini menjadi Digital Entrepreneur Academy Digital Talent Scholarship 2020 Kementerian Kominfo. Wah, Bu, tuh bisa diceritain Bu, kok bisa menjadi training di Kominfo itu seperti apa Bu Tanti? Kalau itu sebenarnya program dari kampus sih Mbak ya. Jadi kebetulan pada saat itu kampus otomatis kan kampus bekerja sama ya dengan Kominfo. Kemudian ya mereka mencari trainer. Kemudian dari mengirimkan beberapa kandidat. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu kandidat yang dikirimkan oleh Prodi Kewirausahaan Universitas Wah, Alumni hebat banget. Yogyakarta. Nah, Bu, kan kita berbicara nih, Bu, mengenai cara membangkitkan semangat mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, kalau misalnya Bu Tanti mendengar kata mahasiswa itu, apa sih yang terbesit di benak Ibu Tanti sendiri? Mahasiswa itu adalah seseorang yang harusnya sudah bisa mulai mandiri. Ya, mahasiswa itu adalah seseorang yang harusnya sudah bisa menunjukkan eksistensinya. Nah, sehingga rugi banget guys kalau di masa ini Anda sebagai mahasiswa tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini konteksnya gini loh, bisa nggak sih nih kita meskipun Anda sibuk kuliah, Anda sibuk organisasi, ya kadang-kadang sibuk main gitu ya. Boleh ya main? Boleh, asal tahu batasannya. Nah, jadi meskipun berbagai kesibukan itu tadi, tapi kita bisa nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang banyak. Bagaimana kita bisa membuat bahagia diri kita sendiri dan orang lain melalui kegiatan kita. Nah, ini perlu dibangun juga di mindset kita, Mbak Hutri. Kadang-kadang kita lupa, kita terlalu sibuk membahagiakan orang lain, tapi kita lupa membahagiakan diri sendiri. Padahal kalau dipikir nih ya, kita akan lebih bisa membahagiakan orang lain ketika diri kita juga bahagia. Sehingga apa yang kita lakukan untuk orang lain itu benar-benar bisa dari hati. Nah, beda loh ya Mbak ya, ketika sesuatu itu dari hati dan tidak itu hasilnya akan berbeda. Nggak percaya, buktiin aja. Nah, termasuk seperti hari ini, berbisnis ini, ya, mahasiswa dan berwirausaha. Nah, makanya yang setelah kemarin saya dikontak Mbak Hutri untuk sharing tentang materi ini, langsung saya respon yes. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Wah, ini cocok banget lah, ini dunia saya banget lah gitu istilahnya ya. Oke, Bu Tanti. Bu Tanti, kalau misalnya terlintas kata bisnis itu di pikiran Bu Tanti apa, Bu? Bisnis, bisnis gitu. Bisnis kalau menurut saya itu adalah perpaduan seni dan solusi. Mengapa? Seni, karena melalui bisnis ini kita bisa banyak bereksplorasi loh. Kita bisa mengembangkan ide-ide brilian kita loh. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah value yang tinggi. Nah, kalau solusi apa, Bu? Solusi karena dengan bisnis ini kita bisa memberikan pemecahan terhadap suatu masalah melalui produk kita. Kadang-kadang Mbak Hutri, menurut saya ya, kadang saya pernah berpikir juga seperti ini. Bisnis itu kayak permainan ya.
Iya. Kok bisa Bu permainan dalam tanda kutip? Mbak Uti sendiri kan juga seorang pelaku usaha, pasti juga merasakan bahwa bisnis itu di satu sisi dia melelahkan, tetapi juga menguntungkan. Kok bisa Bu? Yes, karena ketika kita menjadi seorang pelaku usaha, ibaratnya kita itu sedang menjadi pemain dasar yang berhadapan dengan pemain lain yang sering kita sebut sebagai pesaing. Nah, kenapa bermain? Ya itu, kadang-kadang untuk memenangkan persaingan di dalam permainan itu, kita harus mengeluarkan berbagai macam jurus jitu. Strategi kalau orang menyebutnya, ya kan? Untuk mengalahkan pemain yang lain, atau bahkan mungkin mengajak mereka untuk bekerja sama dengan kita supaya bisnis kita bisa bertahan dan alhamdulillah nanti bisa berkembang. Gitu ya? Iya Bu. Seperti Nah gini itu. Bu, Hutri sedikit bertanya juga Bu, pribadi Hutri, seberapa penting sih Bu bisnis itu di zaman sekarang, khususnya untuk kaum milenial, itu seberapa penting Bu? Kalau menurut saya penting banget, ya, penting banget, terutama untuk teman-teman mahasiswa. Kenapa? Sebelum saya masuk ke situ, gini, saya mau memprovokasi dulu, karena salah satu tugas saya adalah memprovokasi teman-teman untuk masuk ke dunia wirausaha, ya Iya, kan? iya. Yang pertama, jelas nanti teman-teman akan merasakan nikmatnya, yaitu kita menjadi lebih independen. Kenapa? Yaitu karena kita sendiri loh yang mengatur bisnis kita. Kita sendiri loh yang menentukan bisnis ini mau dibawa kemana, mau ngapain, dan sebagainya. Dua, teman-teman kita mandiri secara finansial. Kita punya penghasilan sendiri. Ya kan, Mbak Hutri menikmati nggak masa-masa itu? Anda bisa Menikmati banget. menghasilkan. Iya, beda rasanya. Gregetnya itu beda. Iya benar Bu. Kemudian, apalagi yang ketiga, nah ini juga selalu saya terapkan ke teman-teman juga, selalu saya sampaikan ke teman-teman, termasuk Mbak Hutri ketika di kelas saya. Apa Bu? Jangan salah guys, melalui bisnis ini insya Allah kita bisa dapat pahala. Nah kita bisa nabung ini. Kenapa? Karena dengan bisnis kita itu secara tidak langsung membantu banyak orang. Ya, makanya selalu saya tekankan, bisnis itu harus ada noble purpose-nya, harus ada tujuan mulianya. Ketika dalam berbisnis kita punya tujuan mulia, tidak hanya profit oriented, maka itu akan menggerakkan diri kita untuk melakukan kebaikan di dalam bisnis kita. Artinya, karena tujuan saya berbisnis ini baik, maka cara saya melakukan bisnis juga akan menjadi baik atau dengan cara yang baik. Itu satu tujuan dari atau keuntungan teman-teman ketika akan berwirausaha. Kemudian tadi ditanyakan, kalau kesempatan mahasiswa itu sendiri seperti apa, Bu? Menurut saya, peluang mahasiswa untuk terjun ke dunia bisnis itu juga jelas sangat besar, Mbak Utri. Ya, sangat besar sekali. Tinggal tergantung bagaimana niat, motivasi, keyakinan teman-teman itu sendiri. Ya, kenapa? Karena guys, kita mahasiswa itu kan generasi intelektual ya. Nah, generasi intelektual itu tentunya mereka adalah golongan orang-orang yang kreatif, golongan orang-orang yang inovatif. Sehingga sehingga apa ya, banyak sekali ide-ide keren. Oke, jadi kata Bu Tanti tadi kan banyak sekali ide keren. Ini kan ya pastinya akan membantu kan ketika kita menjalankan usaha. Jadi intinya gini, kalau mahasiswa tadi, rugi banget kalau kita punya bekal tapi disia-siakan. Kita punya kesempatan tapi tidak diambil, padahal kita punya mimpi yang tinggi. Nah, saya yakin teman-teman semua di sini punya mimpi yang tinggi. Bahkan sekarang Mbak Utri, kalau Mbak Utri sendiri lihat juga, untuk belajar kewirausahaan itu kan nggak harus masuk ke jurusan bisnis kan? Benar, benar sekali Bu. Artinya mahasiswa dari jurusan non-bisnis aja bisa kok menjadi pengusaha. Sekarang ini juga sudah banyak kok pelatihan-pelatihan atau seminar yang diadakan oleh beberapa pihak yang kompeten. Untuk apa? Untuk memberikan bekal pengetahuan, untuk meningkatkan keterampilan bagi siapa saja yang ingin berbisnis. Nah, ketika kita wirausaha, kenapa mahasiswa tidak? Jadi seperti itu, Mbak Utri. Oke, aduh banyak sekali Bu ya, bahwasanya manfaat atau tujuan kita untuk mencapai bisnis itu Bu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana cara kita memulai bisnis itu seperti apa Bu? Apa saja langkah-langkah atau tahap-tahapnya Bu? Bagaimana cara memulai sebuah bisnis? Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama jelas mindset-nya dulu Mbak Hutri.
harus dipahami bahwa pola pikir kita itu ditentukan oleh persepsi kita terhadap sesuatu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada knowledge kita, berdasarkan pada pengetahuan kita, berdasarkan pada apa lagi ya? Penglihatan kita, perasaan kita, dan pemahaman kita. Nah, sehingga dari mindset ini akan muncul yang namanya gagasan. Jadi gagasan itu tergantung pada pola pikir atau mindset kita. Dan Mbak Hutri pun pasti setuju bahwa gagasan itu sangat diperlukan dalam berwirausaha. Ya kan? Semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, semakin tinggi pengalaman kita, kecakapan kita, semakin banyak ide gagasan kreatif yang muncul. Nah, makanya teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita upgrade ilmu kita. Belajar itu nggak cuma di kelas aja loh, ya, tapi dimanapun kita belajar. Apalagi ketika teman-teman mau terjun ke dunia wirausaha, dimanapun kita belajar. Di kampus belajar, jalan-jalan ke pasar belajar, jalan-jalan ke mall belajar, nongkrong, makan, dan sebagainya sebenarnya kita belajar. Nah, sehingga itu tadi, semakin kita mengupgrade ilmu kita akan mempengaruhi mindset kita itu tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, kalau mindsetnya sudah, lalu saya harus ngapain? Yang kedua, teman-teman, jangan lupa untuk mensugesti diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif. Yang itu nanti akan menggerakkan kita, akan memotivasi kita. Yes, aku bisa kok jadi pengusaha. Yes, aku harus memulai. Aku akan menjadi sukses dan sebagainya. Ya, kita sugesti diri kita. Loh Bu, memang sugesti itu penting ya? Menurut saya pribadi penting banget. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di dalam bisnis itu ada resikonya. Nah, sehingga kalau orang tidak bisa mensugesti yang positif itu tadi, maka ya itu akan menimbulkan pertanyaan, berani nggak ya nanti saya mengambil resiko itu tadi? Termasuk bisa nggak ya nanti saya menghitung resiko? Bisa nggak ya nanti saya meminimalisasi resiko? Nah, sehingga sugesti positifnya ditanamkan di dalam diri kita. Oh, saya bisa, dan sebagainya. Ya. Kemudian apalagi? Mindset-nya sudah, keyakinannya sudah. Yang ketiga, jangan lupa. Kira-kira apa Mbak Hutri? Percaya diri. Yes. Orang yang yakin itu maka cenderung menjadi orang yang pede. Nah, kepercayaan diri ini loh nanti teman-teman yang akan mempengaruhi gagasan baru kita, kreativitas kita, keberanian kita, dan semangat kita di dalam berbisnis. Pede nih, bahwa saya bisa kok melakukan bisnis ini dengan benar. Ya, sehingga dengan begitu, ya itu tadi akan memberikan semangat, memberikan energi positif yang membawa kita untuk berani mengambil keputusan dalam berbisnis, termasuk menghadapi segala macam resikonya. Ingat ya, musuh terbesar dari setiap kesuksesan itu adalah perasaan takut gagal. Nah, sehingga bagaimana nih teman-teman mulai dari sekarang menumbuhkan keberaniannya. Bagaimana kita menjadikan semangat dan jiwa kewirausahaan ini sebagai bagian dari hidup saya. Nah, ketika kita sudah bisa membentuk itu, maka akan mengarahkan diri kita untuk terus berkarya, untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan berusaha semaksimal mungkin. Jangan takut gagal ya, Mbak Hutri ya, teman-teman yang lain juga. Tapi bukan berarti gini, ini pendapat saya pribadi ya, takut gagal di dalam bisnis itu sebenarnya tidak harus dihilangkan. Ya ini sekali lagi menurut saya pribadi ya, tetapi harus dikelola. Beda loh ya, dihilangkan dan dikelola. Kenapa? Karena gini, kalau di dalam bisnis kita sudah tidak ada rasa takut, dalam hal ini konteksnya kita intinya takut itu lebih ke arah juga berbahaya. Jangan sampai nanti kita asal terabas aja, nggak bisa. Tapi dalam yang namanya bisnis itu kan penuh dengan perhitungan, artinya segala sesuatu ya benar-benar harus diperhitungkan. Ya, oke, Bu Tanti. Teman-teman. Nah, jadi gini Bu Tanti, Hutri sedikit sharing juga. Jadi kan Hutri itu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya Bu ya. Jadi kan teman-teman Hutri itu di mindset pemikirannya itu pasti ingin menjadi seorang PNS, ingin menjadi seorang tenaga pengajar atau jadi guru gitu Bu ya. Nah, namun kita berpikir ke depan aja seumpamanya Bu ya, perumpamaan problem besar kita itu tidak menjadi PNS.
otomatis teman-teman yang lulusan FKIP tadi kan akan jadi down gitu ya Bu Tanti ya, akan menjadi lemah karena kan tujuan dia atau goalsnya itu kan ingin menjadi seorang PNS. Nah, bagaimana merubah pola pikir teman-teman Hutri tadi untuk bahwasanya jangan takut gitu, bahwasanya dengan berwirausaha kita bisa bersaing gitu Bu, bahkan sampai kancah internasional. Itu bagaimana Bu merubah mindsetnya tadi Bu? Cara merubahnya tadi ya, yang pertama tadi ya, bagaimana kita mengupgrade knowledge kita, pemahaman kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua Mbak, berarti kita harus berorientasi ke depan. Ya kan? Kita memiliki perspektif dan pandangan jauh ke depan. Nah, artinya ketika teman-teman tadi, oh saya mengambil jurusan apa keguruan gitu ya. Nah, berarti ada banyak sekali resiko setelah saya lulus, termasuk itu tadi tidak sesuai dengan background keilmuan saya. Bagaimana itu tadi? Bagaimana kita berorientasi ke masa depan, memiliki perspektif dan pandangan ke masa yang akan datang. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kemampuan teman-teman untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda dari apa yang sudah ada sekarang. Ya, artinya gini loh. Sebenarnya untuk menjadi sesuatu itu nggak harus nunggu lulus. Tetapi itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman itu sebenarnya mulai dari sekarang itu sudah bisa do something, sudah bisa melakukan sesuatu. Saya itu mahasiswa mau ngapain? Apa saya cuma mau kuliah aja, kuliah pulang, organisasi, tiktokan, apalagi ya semacam-macam yang mungkin sering kita kerjakan, yang tadi loh, kebermanfaatan kita itu apa sih? Nah itu kan sebenarnya bisa mulai kita bentuk dari sekarang, ya. Nah kemudian berikutnya apa lagi? Teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita berorientasi pada tugas dan hasil. Bagaimana? Yaitu tadi ketika kita sudah punya tujuan, kita sudah punya perspektif, sudah punya pandangan ke depan itu mau seperti apa, maka bagaimana nih mulai dari sekarang kita memaksimalkan proses. Ketika kita berorientasi pada tugas dan hasil, maka kita akan berusaha untuk mengutamakan cara supaya apa ya yang bisa saya lakukan agar saya berprestasi, supaya saya rajin, supaya saya tekun, supaya saya cerdas dan sebagainya. Nah, memaksimalkan hasil, memaksimalkan proses ya, menghargai setiap langkah kita, termasuk menghargai setiap kegagalan yang kita alami. Jadi mulai dari sekarang Mbak Utri persiapannya, ya nggak usah nunggu lulus. Nah, dan sekali lagi menjadi pengusaha itu nggak harus dilakukan oleh teman-teman yang dari jurusan bisnis, tapi semuanya bisa melakukan atau bisa mewujudkan. Kemudian apalagi? Oke ya. Jadi banyak banget Bu ya bahwasanya keuntungan kita untuk berbisnis itu. Nah, karena waktu kita udah mau habis nih Bu, jadi satu kata atau beberapa kalimat motivasi Bu buat teman-teman semua untuk tetap bersemangat dalam berwirausaha. Mungkin dari Bu Tanti bisa memberikan motivasinya Bu. Oke, teman-teman, intinya ya teman-teman mahasiswa berani terjun ke dunia wirausaha itu dibutuhkan niat, motivasi, keseriusan, dan keyakinan yang tinggi sehingga kita bisa menjadi sukses. Bagaimana kita memulai dengan kemauan kreatif dan inovatif kita. Memang semangat dan jiwa kewirausahaan itu tidak selalu ada pada setiap individu, kita menyadari juga. Namun bisa ditumbuhkan, yes. Bisa diasah, yes. Bisa didayagunakan secara terus-menerus sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan untuk kehidupan ekonomi kita yang lebih baik. Makanya teman-teman, ayo jangan ragu, segera eksekusi apa yang menjadi mimpi teman-teman semuanya. Aduh, baik Ibu, banyak banget nih ilmu yang Putri dapatkan mengenai. Cepat sekali ya ternyata ya. Iya Bu. Padahal masih banyak banget ini rasanya tuh ganjel gitu ya, tapi insya Allah next time ya. Oke Bu Tanti, jadi musuh terbesar kita itu adalah perasaan takut gagal ya Bu ya. Jadi merasa juga Bu, bahwasanya kadang Putri itu mau ngedown itu Bu, tapi Putri tetap yakin bahwasanya musuh terbesar kita adalah perasaan takut gagal. Dan bagaimana cara kita untuk memulai tadi, yang pertama kita harus merubah mindset kita Bu ya. Terus kita harus yakin dan percaya diri. Dan menjadi pengusaha itu pastinya tidak hanya orang ekonomi saja, tetapi bisa jadi lulusan keguruan dan sebagainya macam lainnya Bu Tanti. Benar Bu Tanti? Betul. Dan yang pasti Putri ingat untuk acara kali ini bahwasannya cara kita memulai itu dari niat kita. Kalau kita sudah niat, insya Allah akan tercapai segala tujuan kita. Yang kedua adalah motivasi Bu ya. Yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah keseriusan, dan yang terakhir adalah keyakinan yang tinggi.
Oke, Bu Tanti, makasih banyak Bu Tanti. Terima kasih juga Mbak Putri, teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya. Pastinya Bu. Oke. Terima kasih Bu Tanti. Yes. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Yes, saya live ya. Oke, silakan. Oke, buat teman-teman semua, udah selesai nih apa acara kita mengenai bincang santai bersama narasumber yang cantik tadi, Bu Tanti Prita Hapsari. Buat teman-teman sekalian, saya ucapkan undur diri dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel FKIP UM Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.